Selamat pagi, perkenalkan nama saya Margareta. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di pagi hari ini saya akan melakukan PPL di SMK Negeri 1 Moswaren dengan KD 3.6 yaitu menganalisis persemaian pada tanaman dan 4.6 yaitu melaksanakan persemaian pada tanaman. Demikianlah perkenalan saya. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Ya, kita sehat, kita kuat semua karena Tuhan ya. Oleh sebab itu mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita di pagi hari ini, agar semua bisa berjalan dengan lancar, mari kita mengawali dengan doa. Minta kesediaan ketua kelas pimpin kita dalam doa. Ibu guru serta teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih buat doanya, semoga doa kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anak, ibu guru akan mengabsen dan ibu minta tolong setiap yang dipanggil namanya silakan mengacungkan tangannya. Dorsilana, Hadir, Bu. Esti Gemna, Hadir, Bu. Ina Savitri, Alfa. Mayada, Hadir, Bu. Onesimus, Alfa. Selvi, Hadir, Bu. Ariwandi Atabu, Hadir, Bu. Gita Wamese, Markus, Hadir, Bu. Novandi, Hadir, Bu. Samuel, Yohana Hosso. Semua ibu sudah sebut namanya? Terima kasih. Ya, semoga teman-teman kamu yang tidak datang, kita berdoa semoga di pertemuan berikutnya mereka bisa hadir. Ya. Baiklah anak-anak, masih ingat pelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Persemaian. Ya, bagus, persemaian tanaman. Siapa yang tahu apa itu persemaian? Persemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman sebelum ditanam pada lahan pertanian. Ya, jadi itu persemaian ya. Anak-anak selanjutnya, apa itu benih? Atau benih yang baik itu apa? Benih adalah benih yang murni tidak tercampur dengan kotoran, benih yang baik tidak tercampur dengan benih lain, benih berasal dari buah yang sudah matang ditandai dengan warnanya mengkilat. Ya, bagus, mantap. Ya, selanjutnya, siapa yang tahu apa ciri-ciri dari persemaian supaya persemaian itu tidak gagal? Kira-kira apa syaratnya? Syaratnya dekat dengan air, dekat dengan kebun yang akan ditanami, jauh dari pemeliharaan ternak. Ya, bagus, mantap. Mari kita tepuk tangan semua. Ya. Jadi kamu ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Mari kita bangkit berdiri semua. Ya, kita yel-yel dulu supaya kita semangat. Kalau itu mengatakan SMK Moswaren, yes. SMK Moswaren, yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Ayo, bisa semua semangat. 1, 2, 3. SMK Moswaren, yes. SMK Moswaren, yes, yes, yes. Ya, silakan duduk semua anak-anak. Ya, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang persemaian ya. Ini coba kita lihat sama-sama persemaian ini dengan kompetensi dasar adalah melaksanakan persemaian pada tanaman sayuran. Ya, dengan IPK-nya adalah melaksanakan pembuatan persemaian tanaman sayuran sesuai dengan prosedur. Ya, lalu memahami tahap-tahap persemaian. Ya, memahami pembuatan persemaian tanaman sayuran sesuai dengan prosedur. Lalu mempraktekkan persemaian benih tanaman sayuran dengan benar. Jadi ini IPK-nya ya, yang kita akan pelajari
model problem based learning, siswa diharapkan dapat apa? Iya, memahami tahap-tahap persemaian tanaman sayuran dengan benar. Yang kedua apa? Ya, siswa dapat melaksanakan pembuatan persemaian tanaman sayuran dengan prosedur. Yang ketiga apa? Dapat mempraktekkan tanaman sayuran dengan baik dan benar. Jadi kita sudah belajar tentang persemaian. Ya, persemaian itu merupakan apa? Proses. Wah, mantap. Nah, ini kita lihat ya persemaian tanaman sayuran. Ada kriterianya apa saja? Pemilihan tempat persemaian, kriteria benih sayuran, naungan, macam-macam benih media tanam, dan tahapan persemaian tanaman sayuran. Ya, ini ada gambar. Nah, ini adalah tempat gambar sebuah tempat persemaian. Jadi ini adalah tempat persemaian. Nah, apa sih tempat persemaian itu merupakan apa? Oke, untuk melakukan persemaian, ya, benih atau kecambah dan menyabit bibit yang bersifat sementara sampai bibit siap ditanam di lahan, ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang pemilihan tempat persemaian harus dekat dengan sumber air, dekat dengan kebun yang akan ditanami, jauh dari pemilihan pemeliharaan ternak, lalu ada medianya, media aram, batang pakis, kompos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, apa lagi? Ya, bagus, mantap, apa lagi? Ya, itu ya merupakan syarat media. Ibu guru akan menayangkan sebuah video, ya. Ya, gambar apa ini, Nak? Padi. Ya, tanaman padi. Ya, ini gambar apa? Durian. Ya, jadi coba perhatikan dengan saksama gambar ini, Nak. Lalu dari gambar ini apa yang kamu ingin tanyakan dari gambar ini? Apa yang ingin kamu tanyakan? Bagaimana kalau tidak disiram air? Ya, bagaimana kalau persemaian ini tidak disiram dengan air? Ya, kira-kira apa lagi dari gambar ini? Permasalahan apa lagi? Bagaimana kalau persemaian tersebut tidak sesuai dengan prosedur? Ya, bagaimana kalau persemaian ini tidak sesuai dengan prosedur? Ya, kira-kira apa yang akan terjadi, ya? Ya, baiklah anak-anak, untuk menjawab setiap permasalahan ini, kita akan diskusikan dalam kelompok, ya. Oleh sebab itu, mari kita membagi kelompok, ya. Oke, mari kita bagi kelompok. Mulai dari kelompok sini, hitung dulu. Dari sini, hitung dulu 1 sampai 3 gitu. 1, 2, 2. Oke, silakan kelompok 1 dengan 1, kelompok 2 dengan 2, kelompok 3 dengan 3. Ayo. Silakan masuk di kelompoknya masing-masing dan bisa. Perbandingannya, ingat ya, perbandingannya 1 berbanding 1 berbanding 1. Namanya pas. Satu berbanding 1, ayo nak. Pasirnya 1. Sudah, ini ada benihnya ya, nak, ya. Dapat ya? Iya, Ibu. Saya coba. Udah ya.
Ya sudah, kalau sudah simpan ya. Satu saja kan, Pak? Bagi dua sih. Sudah. Menjaga KPD-nya ya. Ya, coba perhatikan dari KPD-nya. Nah, di situ ya pertanyaan yang tadi yang kamu sudah tanyakan. Ya, yang pertama bagaimana kalau tanaman itu tidak diberi air. Ya, coba silakan kamu kerjakan. Yang kedua, bagaimana kalau prosedur atau langkah-langkah prosedur persemaian itu tidak sesuai? Ya, silakan kalian. Oke. Ya, sudah semua? Sudah? Oke, baiklah. Ya, kalau sudah selesai, sekarang kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kamu ya. Sudah semua? Baiklah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ya. Ayo, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan kelompok 1. Kelompok yang lain silakan. Ya, memperhatikan kelompok 1 mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanggapi. Ya, silakan. Selamat siang, selamat pagi juga teman-teman. Kami akan bacakan hasil kerja kami. Soal pertama, bagaimana jika tanaman tersebut tidak diberikan air? Ada dua, yaitu tanaman akan layu dan mati. Yang kedua, tanaman akan kering. Apa yang akan terjadi apabila penyemaian tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat prosedur? Ada 3, yaitu yang pertama, tanaman tidak akan tumbuh subur. Yang kedua, tidak normal atau cacat. Yang ketiga, pertumbuhannya kurang baik. Sekian dari hasil kerja kami. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanggapi dari temannya? Semua setuju? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita ketemu kelompok 1. Ya, silakan. Oke, silakan kelompok 2. Bagaimana tanaman tidak disiram adalah mati dan layu. Oke, lanjut. Kedua, bagaimana kalau persamaian tidak sesuai dengan prosedur? Adalah 1, tidak normal. 2, cacat. 3, mati. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Semua sepakat? Sepakat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Ya, kelompok. Tanaman kalau tidak disiram pasti akan mati. Bagaimana kalau tanaman tidak sesuai prosedur pasti akan cacat, tidak akan bertumbuh dengan normal, pasti akan cacat. Oke, ada yang ingin tanggapi? Ya, mana? Apabila tanaman tersebut tidak diberi air akan langsung mati. Apakah? Ya, benar sekali. Kira-kira apakah tanaman kalau tidak diberi air itu langsung mati? Ya, kira-kira? Tidak, kira-kira bagaimana? Ya? Ya, pasti tanaman apa? Layu dulu ya. Layu dan baru mati. Jadi, kalau tanaman itu tidak disiram bukan berarti langsung akan mati. Bagaimana? Sudah? Sudah puas jawabannya? Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kita kamu sudah melakukan namanya diskusi, ya. Coba lihat sekali
Jadi dari hasil pelajaran kita hari ini yang kita dapatkan bahwa masalah yang kita temukan tadi yang masalah yang kamu sampaikan bahwa bagaimana kalau tanaman itu tidak diberi air. Ya, coba kalau kamu melakukan persemaian lalu persemaian itu tidak diberi air, kira-kira apa yang terjadi? Tidak akan tumbuh, tidak akan tumbuh baik. Ya, dan tidak akan tumbuh dengan baik. Otomatis apa yang kita akan hasilkan? Ya kan? Tidak ada. Jadi salah satu syarat untuk persemaian pasti harus diberi air. Mengapa air itu sangat penting kayak air? Ya? Iya, benar sekali. Air itu membantu dalam proses pertumbuhan tanaman. Khusus tanaman sawi, ya air itu sekitar 80% bagian dari tubuh sawi itu adalah disusun oleh air. Iya ya. Jadi kalau air tidak ada, bagaimana tumbuhan bisa? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang persemaian. Kalau kita melakukan persemaian tidak sesuai dengan prosedur, bagaimana? Misalnya tadi yang pertama, langkah-langkah yang pertama apa yang kamu lakukan? Hah? Kau mulai mencampurkan medianya. Medianya tadi berupa apa saja? Tanah, air, pupuk kandang. Berapa perbandingan tadi itu? 1:1. Lewat pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang persemaian. Ya, diharapkan setelah kita belajar ini kita akan tahu bagaimana cara melakukan persemaian. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang ibu guru akan kasih tugas. Ya, silakan kalian tulis di bukunya. Ya, ibu guru kasih tugas dan silakan tulis di bukunya masing-masing. Ya, di buku. Nomor 1, apa alat yang digunakan? Ya, apa alat yang digunakan praktek persemaian? Ya, nomor 2, bahan apa yang kami gunakan? Ya, pada praktek persemaian. Bahan apa yang kamu gunakan pada praktek persemaian? Nomor 3, tuliskan langkah-langkah melakukan persemaian. Cukup 3, silakan dikerjakan di bukunya. Oke, silakan di buku tugasnya.